Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Anda sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita di sekolah yang kita cinta ini tentunya untuk melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, yaitu melaksanakan proses belajar dan mengajar yang pada saat ini kita akan belajar mata pelajaran akidah. Selanjutnya selawat dan salam hendaknya sedang tercurah kepada alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga, ya. Setelah kita kemarin melakukan dua pertemuan, hari ini kita ketiga. Hari ini kita masuk pada gadap, ya, pada gadap. Berarti bukunya silakan buka. Waalaikumsalam. Halaman 20. Namun sebelumnya siapa yang ngajar ini? Siapa? Syuhardian dia? Iya. Keterangannya? Izin. Oke. Ada suratnya? Ada. Sakit? Lagi? Biasa. Keterangannya? Keterangannya? Lagi? Dua aja? Ya. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai putus asa, ya, yang di halaman 34. Karena kita ulang sedikit bahwasanya putus asa itu adalah suatu rasa tidak mampu atau gagal, nggak bisa move on dari kegagalannya, ya, itu namanya putus asa. Dan itu merupakan bagian dari akhlak tercela yang harus kita hindari. Nah, pada kali ini kita akan masuk kepada gadap. Gadap. Nah, untuk memahami apa itu gadap, mari kita perhatikan bacaan di sana yang nanti akan kita lanjutkan latihan, ya. Oke. Kita dengarkan dulu bacaan dari Andika Pranata. Yang lain perhatikan. Yang akan menimbulkan kemarahan dan kecewaan. Gadap mendapat dosa jiwa karena dapat menimbulkan kebencian yang berlebih. Maka kita harus mampu mengendalikan berbagai perasaan buruk yang ada pada diri kita, yaitu dengan menafikan perasaan-perasaan yang buruk kuat tenaga agar tidak memperburuk keadaan. Sikap marah sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT,
Enggak baca atau MTS. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra'i wal kazimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan atau hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surah Al-Imran ayat 3 surah ketiga ayat 100. surah ketiga 143. Nabi Muhammad SAW bersabda, Laisa syadidu bisurrahati innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu Artinya, orang yang kuat itu adalah orang yang menang berkelahi, tetapi orang kuat ialah yang dapat menguasai dirinya ketika sedang marah. Oke, terima kasih Kak. Itu tadi adalah pengertian adab. Jadi adab itu sendiri merupakan bagian dari akhlak tercela. Ini akhlak tercela itu akhlak yang buruk yang harus kita hindari. Apa itu adab Pak? Seperti yang tadi kita sudah dengarkan teman kita baca bahwa adab itu adalah perasaan tidak senang. Perasaan tidak senang yang kemudian menimbulkan rasa kemarahan atau kekecewaan. Nggak puas kita dengan sesuatu itu. Akhirnya kita marah dan itu berlebihan, membuat kita tidak senang kepada sesuatu secara berlebihan. Ya, apakah nggak senang dengan seseorang, apakah nggak senang dengan sebuah pelajaran, apakah tidak senang dengan makanan, itu lain sebagainya. Ya, itu ada gadab. Kemudian dalilnya tadi adalah Quran surah Al-Imran ayat 143 dan hadis riwayat Bukhari. Di sana Allah jelaskan, ya, bahwasanya orang yang bisa menahan amarahnya, ya, adalah orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu kata Rasul bukanlah orang yang menang berkelahi, tetapi orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika dia sedang marah. Kadang-kadang kita ini kalau marah suka nggak terkontrol, ya. Artinya apa namanya? Melampaui batas. Maka setan katakan bahwasanya salah satu, ya, senjata dia atau tunggangannya naikkan. Ya, kalau tunggangan orang berperang udah. Tunggangan setan salah satunya adalah orang yang marah. Harimau putih. Orang yang marah. Jadi ketika kita marah, wajar kalau orang yang marah itu kadang-kadang dia lepas pengawasan dirinya, suka bicara yang bukan-bukan, kemudian kadang-kadang dia tidak lagi bisa berpikir dengan baik dengan siapa dia marah gitu. Kadang-kadang sama orang tuanya pun dia bisa mengatakan hal-hal yang tidak pantas, apalagi dengan temannya. Dan yang parahnya lagi, ketika orang sedang marah biasanya akan menggunakan fisik, ya, apakah memukul, menendang dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Lanjut, apa bahayanya Pak kepada kita? Silakan baca Wanita Hidayana. Bahaya atau akibat buruk dari sikap jahat atau mudah marah yaitu tidak dapat berpikir dengan jernih dan dapat menimbulkan perbuatan anarkis, dapat menimbulkan kekecewaan dan sakit hati orang lain. Jika sering marah dapat menimbulkan penyakit darah tinggi yang merusak kesehatan dan sebagainya. Cuma bilang tadi, biasanya orang marah itu biasanya selalu diiringi dengan kegiatan fisik, mukul, menendang. Ya, kalau marahnya cuma mulut aja sebandingan, ya. Ini kadang-kadang marahnya bisa berlebihan. Dan itu bisa membuat kita darah tinggi kalau sering marah. Makanya kalau orang sering marah katakan jangan banyak marah, nanti naik darah tinggimu. Mana cara menghindari gadab ini? Silakan baca. Al-Inqirah
Yuda Setiawan. Gimana cara menghindari sikap gadap? 3. Cara menghindari sikap gadahan. Cara menghindari sikap gadahan ialah sebagai berikut. A. Memohon pertolongan dan perlindungan Allah dari godaan dan rayu setan. B. Merenungkan dan memahami ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan orang yang dapat menahan amarah. C. Merenungkan dampak negatif gadahan yang dapat memunculkan balas dendam. Oke, itu dia. Jadi cara menghindari itu yang pertama, kita harus mohon dulu kepada Allah supaya terhindar dari godaan setan. Karena sesungguhnya amarah kita itu berasal dari godaan setan sebenarnya. Ya. Oke, itu tadi pengertian bahaya dan cara menghindari sikap gadap. Untuk evaluasi kita, mari kita perhatikan latihan yang berada di halaman 36. Latihan 1. Ya. Di sana ada 5 soal. 5 soal. Silakan dikerjakan di bukunya. Bapak kasih waktu 15 menit. 15 menit untuk menjawab itu semua. Kalau ada soal yang nggak jelas, silakan ditanyakan. Tapi gua rasa semua jelas. Bisa. Tidak ada soal. Silakan jawabannya. Ya, 36 di latihan 1. Latihan siswa 1.